Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Nah sob, di chapter sebelumnya lebih berfokus pada permasalahan di kalangan ninja, terutama Sonic dan Flash. Tak lupa kita juga diperlihatkan teknik pamungkas Flash belum cukup untuk mengalahkan Sonic. Hal ini menandakan kekalahan berulang kali dengan Saitama membuahkan hasil bagi Sonic yang terus berlatih supaya bisa mengalahkan Saitama. Bahkan kekuatan seniornya pun dianggap lebih kecil daripada pasir. Di penghujung chapter kita akan disuguhkan kerjasama antara Sonic dan Flash untuk mengalahkan para seniornya. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Pada cover Manga One Punch Man chapter 198 ini, terdapat gambar Tatsumaki memakai baju Natal dengan background Saitama menjadi Santa Claus yang ditarik oleh Rover dan Watchdog Man. Judul chapter kali ini adalah kebiasaan. Di awal scene kita diperlihatkan Sonic dan Flash berdiri di hadapan Ninja Party untuk menjaga jarak sebelum pertarungan dimulai. Flash bertanya kepada Sonic apakah mereka bawahan dari orang itu. Sonic menjawab, iya. Lalu Sonic melanjutkan, meski desanya sudah lama tiada, para idiot ini masih belum punya kemauan untuk berhenti menjadi anjing peliharaan. Mendengar hal itu, Flash hanya bisa terdiam. Dari sisi Ninja Party, mereka menyuruh Wind dan Flame untuk menjadi garda depan dalam pertarungan yang akan terjadi. Tujuannya untuk membuat celah di antara Sonic dan Flash. Ninja Party lain juga mengandalkan mereka untuk melakukan itu. Meskipun dalam keadaan terluka, Wind dan Flame hanya bisa menuruti seniornya itu. Namun mereka juga menyadari ada niat busuk dalam rencana ini. Dalam benak Wind dan Flame, mereka berkata, mereka ingin mencincang kita bersama mereka. Dasar bodoh, kami akan membuatmu menyesal menggunakan kami sebagai pion pengorbanan. Pindah lagi ke sisi Sonic dan Flash. Flash menyusun rencana untuk memancing Ninja Party untuk menyerangnya sekaligus. Flash juga menambahkan informasi tentang mereka. Karena prinsip-prinsip desa sudah tertanam dalam diri mereka, mereka seharusnya tidak bisa bekerja sama dengan baik. Mereka pasti akan menghalangi satu sama lain dan memberi kita celah, kata Flash sambil membayangkan pelatihan di desa ninja. Dalam bayangan itu pelatih mereka mengatakan, jangan menganggap satu sama lain sebagai kawan. Jika kalian bertemu setelah lulus, itu berarti saling membunuh. Mendengar rencana Flash, Sonic menanggapi, aku tidak perlu kau mengatakannya. Kemudian secara mengejutkan Ninja Party mulai bergerak dengan cepat sehingga nampak menghilang dari hadapan mereka. Sonic dan Flash tak tinggal diam saja sob. Mereka juga mulai bergerak untuk menghadapi Ninja Party. Dalam benaknya Sonic menganggap Flash orang yang memiliki kemampuan di bawahnya dengan berkata, teori yang ditanamkan desa kepada kita adalah ketika menghadapi banyak target, mulailah menghancurkan target yang paling lemah dan teruskan ke atas. Jadi Flash akan diserang terlebih dahulu. Aku yakin mereka melihat duel kami. Sepertinya, mau bagaimana lagi, aku akan melindungi Flash bentar. Dengan pedenya Sonic mengatakan hal ini. Namun nasib berkata lain. Yang mereka serang terlebih dahulu bukannya Flash, melainkan Sonic. Itu tandanya mereka menganggap Sonic lebih lemah dibandingkan Flash. Melihat serangan datang bersamaan, Sonic terkejut bukan main sob. Untungnya refleksnya sangat baik, sehingga serangan keroyokan dapat dihindari dengan sangat emosi. Mungkin Sonic emosi karena dianggap lemah oleh Ninja Party. Setelah itu Sonic berkata, dasar bajingan tengik, aku tidak akan memaafkan kalian. Panel pindah ke Flash berhadapan dengan Wind dan Flame yang mempersiapkan teknik kawat beracunnya. Setelah itu mereka mengurung Flash dengan teknik Joro Spider Courting Gallows. Melihat Wind dan Flame menyerang Flash, senior mereka terkejut karena rencana mereka gagal. Dalam benak Wind ia berkata, dengan menyimpang dari teori dan mengincar Flash, kita terhindar dari serangan ninja surgawi dari belakang. Dan dengan memasukkan Flash ke dalam kawat beracun, kita mencegahnya bergerak dengan kecepatan tinggi. Orang-orang bodoh yang tidak bisa bekerja sama akan mendapatkan apa yang menimpa mereka. Kami akan menggunakan kesempatan itu untuk mundur. Ini adalah cara untuk pergi. Nampaknya Wind dan Flame menyadari bahwa kekuatan mereka jauh di bawah seniornya.
Jadi mereka berencana untuk kabur setelah menyerang Flash. Namun perkiraan mereka salah sob. Flash berhasil menghindari jurus mereka dengan gerakan super cepat dan mengembalikan serangan mereka sehingga kawat beracun menjadi senjata makan tuan. Pindah ke Sonic yang terdesak karena ia diserang dari belakang secara bersamaan. Ia pun nampak tak bisa menghindari serangan yang mengarah padanya. Untungnya dengan sigap Flash membantu Sonic dengan menyerang senjata mereka hingga hancur lebur seperti tape. Melihat Flash menyelamatkannya, Sonic sangat emosi dan berkata, "Aku tidak ingat memintamu menghalangi jalanku, Flash." Flash membalas, "Kaulah yang menyarankan untuk bertarung bersama." Sonic tetap tak mengakui bantuan dari Flash karena itu menjatuhkan harga dirinya. Ia pun lantas berkata, "Bahkan tanpa bantuanmu aku bisa kalahkan orang-orang ini dengan mudah," kata Sonic sembari menahan serangan dari Ninja Party. Bukan hanya Sonic saja sob, Flash juga ikut bertarung bersamanya. Dengan kebetulan mereka bekerja sama membuat kombinasi serangan yang sangat baik. Serangan demi serangan dapat mereka atasi dengan sangat mudah. Bahkan Ninja Party sampai tak percaya pada kekuatan mereka. Ada apa dengan mereka? Mereka bertengkar dalam harmoni yang sempurna. Mereka bergerak seolah-olah mereka telah berlatih untuk bekerja sama dalam waktu yang lama, kata senior Ninja Party. Setelah itu mereka menjaga jarak dari Sonic dan Flash. Melihat seniornya tak mampu menghadapi Sonic dan Flash, Win berkata, "Brengsek." Namun dengan baik hati Flash menjawab, "Kalian anak kecil berbaring dengan tenang, kawatnya beracun bukan? Jika kalian melukai diri sendiri sedikit saja, kalian akan mati." Lalu Sonic menanyakan kenapa Flash tak membunuh mereka. Flash menjawab, "Saat aku menghadapi orang-orang ini di tempat persembunyian asosiasi monster, mereka adalah monster. Itu bisa menjadi sampel yang bisa kita selidiki untuk menemukan cara mengembalikan monster menjadi manusia. Jika semuanya berjalan baik, mungkin bosmu akan membuka mata dan gambaran keseluruhan akan berubah." Mendengar jawaban Flash, tim Ninja Party kebingungan dan bertanya, "Apa yang kau bicarakan?" Flash menjawab dengan santun, "Kalian idiot masih belum menyadarinya." Namun belum sempat emosi dengan jawaban Flash, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Chapter kali ini lebih pendek ya sob, karena ada informasi bahwa ada proyek sampingan yang dilakukan Murata Sensei yang dapat mempengaruhi seni manganya. Salah satu proyek utamanya adalah anime indie yang sedang dibuatnya berjudul Zayuki. Bisa juga ada komisi acak yang dia lakukan dari waktu ke waktu yang tidak kita ketahui, seperti poster film, mendesain karakter video game, dan lain-lain. Oke, kesimpulannya pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan antara Sonic dan Flash melawan Ninja Party atau Tenninto. Flash dan Sonic sangat mendominasi pertarungan berkat mereka bekerja sama secara kebetulan. Di akhir chapter, Flash mendapatkan sampel merubah monster menjadi manusia dari hasil menangkap Galwin dan Hellfire Flame. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 198. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.